Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marfa Kamilia Yasmin dengan NIM V822439, mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas 11 Maret Angkatan 2024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori gate control dari mata kuliah ASK Nyeri dengan dosen pembimbing Ibu Anis Laila Megasari. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai teori gate control, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosi yang tidak menyenangkan, yang muncul sebagai respon terhadap cedera atau kerusakan jaringan yang dibentuk oleh sinyal persarafan. Lalu, dalam manajemen nyeri itu ada 5 mekanisme fisiologi nyeri. Yang pertama yaitu stimulasi, kedua transduksi, ketiga transmisi, keempat modulasi, dan kelima persepsi. Nah, teori gate control ini tempatnya atau terjadinya ada di modulasi. Modulasi nyeri adalah proses kompleks yang mengatur persepsi nyeri dalam tubuh. Teori gate control merupakan salah satu teori penting yang menjelaskan bagaimana modulasi nyeri itu bekerja. Lalu, apa sih pentingnya manajemen nyeri? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kenyamanan pasien, kedua mempercepat proses penyembuhan, ketiga meningkatkan kualitas hidup, keempat mencegah komplikasi, dan kelima meningkatkan kepatuhan terhadap terapi. Nah, sekarang kita akan masuk membahas mengenai apa itu teori gate control. Teori gate control merupakan teori yang sangat berpengaruh dalam memahami mekanisme rasa sakit atau rasa nyeri. Teori gate control dikemukakan oleh Ronald Milzak dan Patrick Wall pada tahun 1965 yang menjelaskan terkait mekanisme fisiologi nyeri. Mereka menjelaskan bahwa bagaimana sinyal nyeri yang diterima oleh tubuh dapat dimodulasi sebelum mencapai ke otak, sehingga dapat mempengaruhi persepsi rasa sakit yang dirasakan. Teori ini menjelaskan bahwa sinyal nyeri tidak secara langsung diteruskan dari reseptor nyeri, yaitu nosiseptor di perifer menuju otak, melainkan harus melalui suatu gerbang di sumsum tulang belakang yang dapat memodulasi transmisi nyeri sebelum mencapai otak. Nah, di sumsum tulang belakang, tepatnya di substansia gelatinosa, lamina 2 cornudorsalis, terdapat suatu mekanisme yang disebut gerbang atau gate. Gerbang ini dapat terbuka atau tertutup, sehingga bisa memperkuat atau menghambat impuls nyeri yang dikirim ke otak. Jadi, meskipun ada stimulus nyeri dari perifer, belum tentu langsung dirasakan sebagai nyeri, karena masih tergantung pada keadaan gerbang ini. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa terdapat 5 komponen atau 5 tahapan dalam manajemen nyeri. Yang pertama yaitu stimulasi dan transduksi. Nosiseptor akan merespon stimulus noxious berupa mekanik, suhu, atau kimiawi yang berpotensi merusak jaringan. Lalu di proses transmisi, impuls nyeri dihantarkan melalui 2 jenis serabut saraf, yaitu serabut A delta dan serabut C, yang akan menghantarkan sinyal nyeri menuju sumsum tulang belakang. Serabut A delta menghantarkan nyeri akut, tajam, cepat, dan terlokalisasi. Contohnya tertusuk jarum dan terbakar. Serabut C menghantarkan nyeri kronis, tumpul, lambat, dan menyebar. Contohnya nyeri inflamasi dan kimiawi. Kedua serabut ini membawa impuls ke sumsum tulang belakang dan menuju ke gerbang di substansia gelatinosa. Lalu tahap modulasi. Disinilah terjadinya mekanisme pengendalian sinyal nyeri. Terdapat interneuron inhibitorik yang terletak di substansia gelatinosa sumsum tulang belakang yang berperan sebagai gerbang yang dapat membuka atau menutup jalannya transmisi sinyal nyeri. Jika gerbang terbuka, impuls nyeri akan diteruskan ke otak dan nyeri akan terasa. Jika gerbang tertutup, impuls nyeri dihambat dan nyeri akan berkurang atau tidak terasa. Lalu ada serabut A beta yang membawa informasi sensorik non-nyeri, seperti sentuhan atau tekanan, yang mana itu bisa mengaktifkan interneuron, sehingga gerbang tertutup dan sinyal nyeri akan terhambat. Lalu tahapan terakhir adalah persepsi, yaitu ketika sinyal nyeri berhasil melewati gerbang dan mencapai otak, maka seseorang akan menyadari dan merasakan nyeri. Persepsi ini dipengaruhi juga oleh faktor psikologis, seperti perhatian, emosi, kecemasan, stres, dan sugesti. Lalu, saya akan bahas mengenai mekanisme kerja dari gate control, yaitu gerbang terbuka. Apabila impuls dari serabut A delta dan C dominan, maka nyeri akan terasa kuat. Lalu, gerbang tertutup.
yaitu apabila serabut A beta diaktifkan, misalnya dengan menggosok area yang sakit, dengan pijatan, kompres dingin atau panas, maka nyeri akan berkurang. Nah, misalkan kaki kita menabrak atau membentur pintu atau meja. Biasanya kita akan spontan untuk langsung mengusap atau memegang bagian yang terbentur. Tujuannya agar rasa sakit berkurang. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai teori gate control dan descending analgesic system. Sebelumnya, kita sudah bahas mengenai teori gate control, yang mana dijelaskan bahwa di sumsum tulang belakang, substansia gelatinosa, lamina 2 cornudorsalis, terdapat mekanisme seperti gerbang. Gerbang ini bisa membuka atau menutup, dipengaruhi oleh aktivitas serabut saraf perifer yaitu serabut A delta dan serabut C yang akan membuka gerbang dan menghantarkan sinyal nyeri. Lalu ada A beta yaitu non-nyeri yang menutup gerbang dan nyeri akan terhambat. Jadi, gate control lebih menekankan pada modulasi nyeri di level spinal atau bawah dengan pengaruh dari impuls perifer. Nah, lalu di sini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang descending analgesic system. Jadi, descending analgesic system adalah sistem pengendali nyeri dari atas yaitu otak lalu ke bawah spinal cord. Sistem ini melepaskan neurotransmitter analgesik seperti serotonin, norepinefrin, dan endorfin, yang kemudian mengaktifkan interneuron inhibitorik di substansia gelatinosa. Akibatnya, impuls nyeri dari serabut C dan A delta bisa dihambat sebelum mencapai otak. Lalu, apa sih hubungan teori gate control dan descending analgesic system dengan modulasi nyeri? Nah, mari kita bahas secara singkat. Teori gate control menjelaskan bahwa interneuron inhibitorik di sumsum tulang belakang berperan sebagai gerbang nyeri, sedangkan descending analgesic system adalah salah satu mekanisme penting yang mengendalikan gerbang tersebut dari otak. Dengan kata lain, gate control itu fokusnya pada mekanisme gerbang di spinal atau level bawah, sedangkan descending analgesic system itu mengontrol dari atas supraspinal yang mengatur buka atau tutupnya gerbang.